Ini jalan jadi anak lokal keren. Buka umkmfest.bca.co.id, terus klik belanja. Pilih dulu kategorinya, lalu cari yang sreg di hati. Isi data diri, biar nggak ada kesalahan yang bikin penyesalan. Lengkapin alamat, biar kerennya nggak salah alamat. Ada diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Pilih metode bayar yang kamu mau. Cek sekali lagi, lalu bayar deh. Fix no debat, kamu sah jadi anak lokal keren. Kalau mau ikutan keren, langsung aja ke umkmfest.bca.co.id. Halo good friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar di rangkaian dari UMKM Fest 2021. Dan hari ini webinar kita temanya adalah Ekonomi Kreatif Indonesia bersama Kemenparekraf. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Kenny Jafar. Saya akan menemani teman-teman good friends semua pada hari ini untuk kita belajar sebagai UMKM Indonesia ya. Kita mau terus mengembangkan bisnis kita. Namun hari ini kita belajar dari sisi ekonomi kreatifnya nih. Nah, good friends, saya mau kasih tahu dulu bahwa acara ini telah resmi dibuka pada 16 April lalu dan nanti bakal banyak sekali acara-acara serunya ya. Seperti ada lelang, ada diskon-diskon. Ini pasti semuanya suka, nggak hanya cewek-cewek aja yang suka, tapi pasti cowok-cowok juga suka banget sama yang namanya diskon. Nah, semua itu bisa good friends temukan di umkmfest.bca.co.id. Nah, rangkaian dari UMKM Fest ini juga salah satunya adalah webinar. Nah, pasti teman-teman penasaran semuanya good friends. Kalau gitu langsung saja saya ingin membacakan dulu sedikit profil dari narasumber kita pada hari ini. Nah, kita hari ini kedatangan Bapak Fajar Hutomo yang lahir di Surabaya pada 28 Januari 1972. Beliau merupakan lulusan Teknik Industri dan Magister Manajemen Teknologi di Institut Teknologi 10 November Indonesia. Sejak 2015 lalu, beliau bergabung dengan Deputi Bidang Akses Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau membawahi Direktorat Akses Perbankan serta Direktorat Akses Non-Perbankan untuk memfasilitasi pengusaha dalam meningkatkan bisnisnya. Bapak Fajar sendiri memiliki kepedulian terhadap pembisnis pemula, wirausaha, dan pengembangan modal ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, beliau adalah CEO dan pendiri ADN Financial yang bergerak di bidang perencanaan keuangan. Dan selain itu, Bapak Fajar juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Sarana Jatim Ventura, sebuah lembaga pembiayaan modal ventura yang mendanai usaha kecil menengah. Kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita sambut Bapak Fajar Hutomo. Halo. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Mbak Kenny. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana mobilitas selama pandemi ini Pak? Apakah masih ke kantor? Selalu ke kantor. Selalu ke Alhamdulillah. kantor ya Pak? Iya, nggak pernah WFH. Oh, tidak pernah. Wah, kalah nih kita sama Bapak karena kita kan generasi mager ya. Jadi kantor aja di rumah nih Pak kebetulan. Ya. Tapi masih aman ya Pak ya semuanya ya? Alhamdulillah aman. Oke, Pak, ini kita sangat penasaran karena hari ini di webinar ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif Indonesia, ya kan? Ya. Dan aku sebenarnya juga sudah mulai sadar nih bahwa Indonesia ini sebenarnya orangnya kreatif-kreatif, Pak. Namun terkadang mungkin banyak kayak bidang-bidang yang tidak terekspos gitu. Jadi kadang-kadang kita masih belinya atau nontonnya atau konsumsinya yang punya luar negeri gitu, Pak. Ya, nah kalau Bapak sendiri bagaimana menanggapi hal ini, Pak, sebelum kita masuk ke presentasi yang telah disediakan?
Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Kenny tadi ya. Selama ini kita barangkali lebih bangga atau lebih pede gitu ya, kalau pakai barang-barang bermerek gitu kan, yang kebetulan notabene itu brand-brand atau jenama-jenama yang berasal dari luar negeri. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan juga ekonomi digital hari ini, kita jadi tahu, kita jadi sadar bahwa sebenarnya banyak produk-produk dalam negeri yang tidak kalah kerennya gitu kan, dan mereka sangat berpotensi untuk menjadi jenama-jenama yang bisa mengglobal juga gitu, mulai dari sepatu gitu kan. Saya sekarang udah nggak pernah lagi beli sepatu yang bermerek gitu, karena banyak jenama-jenama lokal kita, jenama-jenama Indonesia yang tidak kalah gitu ya, baik kualitas maupun secara desain gitu. Ya, betul. Demikian juga dengan fashion, ya. Kuliner, of course, kuliner itu hampir 90% kuliner produk kuliner kita itu adalah lokal content gitu. Kria juga demikian. Ya. Saya kira memang betul sekali bahwa genetik orang Indonesia, genetik kreatifnya itu gede banget gitu. Kalau kita melihat heritage kita, ya kan, kita memang turunan orang-orang kreatif itu, para kreator. Oke, luar biasa Pak. Kalau gitu langsung aja kali ya Pak, karena semua good friends di sini mungkin udah penasaran nih tentang Kemenparekraf sendiri, dan juga pastinya apa sih hubungannya dengan UMKM yang kita bisa pelajari pada hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Kenny, good friends BCA. Saya sudah siapkan satu paparan materi yang untuk membantu apa yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin bisa langsung ditayangkan. Yang pertama, apa sih ekonomi kreatif itu, gitu ya? Ekonomi kreatif kalau by definisi seperti yang ada di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, di situ disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan dari nilai tambah, ya, nilai tambah dari kekayaan yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis ada warisan budaya, ada ilmu pengetahuan, dan atau teknologi di situ. Nah, ini yang nanti akan menjadi titik pembeda antara apa sih ekonomi kreatif dan apa komoditas atau apa UKM gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini sekilas mengenai pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di dalam struktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, karena untuk diketahui bahwa sejak tahun 2019 akhir, di periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini digabung. Ya, sebelumnya ada Bekraf. Nah, ada 7 kedeputian yang ada di Kemenparekraf atau Baparekraf. Dan terkait dengan rantai nilai ekonomi kreatif, ada pengembangan riset, pengembangan pendidikan, kemudian fasilitasi pendanaan, serta pembiayaan, penyediaan infrastruktur, sistem pemasaran, insentif, fasilitasi kekayaan intelektual. Ini juga penting karena kita bicara ekonomi kreatif, tidak bisa tidak kita akan bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan hak kekayaan intelektual, gitu ya, serta bagaimana perlindungan hasil kreativitas itu. Nah, di layar di situ tampak deputi-deputi apa atau deputi-deputi mana yang terkait dengan aktivitas-aktivitas tadi. Ada deputi bidang kebijakan strategis untuk pengembangan risetnya, kemudian ada deputi 2, deputi yang menangani SDM dan kelembagaan, serta deputi 7 yang memang khusus untuk bidang ekonomi digital dan produk kreatif. Lalu ada fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, itu ada di bawah saya, deputi bidang industri dan investasi, ya, melalui Direktorat Akses Pembiayaan.
ada pembiayaan perbankan, ada non perbankan termasuk modal ventura atau venture capital dan juga pasar modal. Lalu infrastruktur itu ada di deputi 3, pengembangan destinasi dan infrastruktur. Kemudian pemasaran tentunya ditangani oleh deputi 5, deputi bidang pemasaran, serta deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan atau event. Ya, tentu kita sangat paham bagian dari upaya pemasaran, promosi, ada event yang harus kita create di situ. Oke, lanjut saja. Next. Nah, di slide ini, Good Friend bisa melihat kontribusi dari ekonomi kreatif terhadap PDB nasional dari tahun ke tahun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2019, itu trennya sangat positif, ya, naik terus. Sepanjang tahun 2010 hingga 2017, angkanya terus meningkat. Di tahun 2010 baru 526 triliun kontribusi PDB Aircraft dan meningkat menjadi 989 triliun di tahun 2017 gitu. Dan angka 2000 karena BPS itu menghitung kontribusi ini tidak setiap tahun begitu ya, sehingga tahun 2018, 19 dan 20 itu pendekatannya adalah perkiraan, gitu, estimasi. Nah, sampai tahun 2019 terlihat sebenarnya trennya masih terus positif. Hanya saja ketika situasi pandemi 2020 memang terjadi kontraksi. Namun demikian kontraksinya di sektor ekonomi kreatif ini tidak terlalu dalam, gitu ya. Masih ada subsektor-subsektor yang terus bergerak. Dibandingkan dengan pariwisata memang sangat jauh kontraksinya, gitu. Oke, next slide. Nah, ini adalah estimasi dari 16 subsektor dan penurunan laju pertumbuhannya akibat pandemi. Ya. Seluruh subsektor ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang negatif, kecuali subsektor televisi, radio, kemudian aplikasi, dan game developer, itu yang mengalami peningkatan. Seperti yang tadi Mbak Kenny bilang, generasi mager ini. Iya Pak, saya Pak. Ketika malas gerak tentu maka kemudian membutuhkan aktivitas gitu kan di rumah gitu. Nah, antara lain kan tentunya televisi atau bahkan film gitu ya. Lewat platform-platform OTT itu masuk ke sektor televisi dan radio. Serta aplikasi dan game. Ya karena mager tadi kan main game aja deh gitu. Nah, sehingga sektor ini yang memang kemudian pertumbuhannya masih positif gitu. Nah, 3 subsektor unggulannya yaitu kria, kuliner, dan fashion, walaupun mengalami penurunan, tetapi masih bisa ditopang dari belanja digital, belanja online, sehingga juga mungkin nggak terlalu dalam gitu ya kontraksinya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sebut dari 16 subsektor ekonomi kreatif itu ada 3 penyumbang terbesar PDB. Yang pertama adalah kuliner. Kuliner itu menyumbang sekitar 42% terhadap PDB nasional kita. Ya kan? Hampir semua orang pasti butuh kuliner gitu. Sehingga bisa dimaklumi angkanya sebesar itu, 42%. Kemudian yang kedua adalah fashion, ya, 18%. Ini kalau 3 ini saya menyebutnya juga sebenarnya lifestyle, gitu, terkait dengan lifestyle. Nah, kuliner, fashion, dan kemudian yang ketiga adalah kria atau craft, kerajinan. Apakah yang ada di kita pakai maupun yang sebagai interior, gitu ya, desain interior, gitu. Termasuk juga mungkin barang-barang seni juga di situ.
Itu kontribusinya 15% dari PDB. Nah, menariknya ketika kita bicara ekspor, yang tertinggi itu adalah fashion. Yang kedua kria atau craft, lalu yang ketiga kuliner. Sudah agak terbalik ininya untuk ketika bicara ekspor, gitu. Nah, seringkali muncul pertanyaan, apa sih bedanya ekonomi kreatif dengan UKM, gitu. Ya, orang sering atau mencoba membuat dikotomi antara ekonomi kreatif dan UKM. Ya, sebenarnya tidak tepat juga ketika itu harus dikotomikan, karena yang satu bicara sektor, yang bicara subsektor, bicara kontennya itu, sementara UKM itu sebenarnya lebih bicara pada skala usaha atau size dari sebuah usaha, ya kan? Bisa dilihat di halaman selanjutnya. Nah, di sini kan bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil itu apa, atau usaha mikro itu apa, usaha kecil itu apa, ya, usaha menengah itu apa. Nah, di situ kan lihat di situ dia hanya bicara soal ukuran usaha, volume usahanya, berapa omsetnya, berapa asetnya, dan lain sebagainya. Tidak bicara subsektor. Artinya ketika bicara kuliner misalkan, di pelaku usaha kuliner itu ada usaha mikro, ya kan? Ada usaha kecilnya, ada usaha menengahnya, bahkan ada usaha besarnya, gitu. Demikian juga subsektor yang lain, gitu. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah irisan atau matriks, gitu. Matriks antara subsektor dan ukuran usahanya seperti apa, gitu. Oke, lanjut. Nah, ketika bicara ekonomi kreatif, kami menggunakan pendekatan rantai nilai. Ya. Rantai nilai artinya apa itu tahapan-tahapan sejak atau mulai pada saat produk kreatif itu muncul sebagai ide, ya, yang kemudian dikreasikan, diwujudkan, mungkin baru satu, gitu ya, sebagai prototipe. Oh, saya lagi nemu desain seperti ini, gitu. Nah, desain itu kemudian nanti kan diproduksi secara massal dalam jumlah banyak untuk memenuhi permintaan konsumen. Ya, walaupun ada juga produk-produk yang memang sifatnya boutique ya, atau made by order, gitu. Ya, tapi secara umum tahapannya adalah seperti ini: kreasi, produksi, lalu pemasaran, ya, marketing, distribusinya, bagaimana pengkonsumsiannya oleh konsumen, lalu konservasi. Konservasi itu terkait dengan termasuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Oke. Ya, berarti ini, iya, berarti parekraf ini selalu ada di setiap tahapan-tahapan ini ya Pak ya? Ya, betul. Dan itu yang nanti ditangani oleh masing-masing kedeputian. Oke. Gitu. Nah, secara umum kan ini proses ini sebuah proses yang berulang, gitu, atau loop. Ya. Dari produk sebelumnya kan kemudian kita harus terus berkreasi, kita nggak boleh berhenti. Ya. Dari masukan konsumen, masukan dari mungkin para kritikus dan lain sebagainya, nah, itu dijadikan riset, gitu kan, lalu kemudian masuk menjadi kreasi baru. Ya. Gitu. Nah, di situ bisa kawan-kawan lihat untuk kreasi itu ada deputi 2 misalkan, karena terkait dengan orang kreatifnya. Bagaimana kami punya program-program untuk pelatihan dan sertifikasi, itu ada di deputi 2 untuk pengembangan SDM. Juga ada di deputi 7 juga yang menangani subsektornya. Ya. Lalu produksi itu ada deputi 7 juga, dan deputi 2, dan di tempat saya deputi 4 itu akan bicara soal selain akses pembiayaan, sebenarnya juga soal standarisasi. Standarisasi dan sertifikasi usahanya. Ya.
Kalau yang di kreasi itu sertifikasi profesionalnya, SDM-nya. Ya, kalau yang di tempat saya itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini terkait dengan bisnisnya, gitu ya, terkait dengan ekosistem bisnisnya. Lalu pemasaran ini akan didukung oleh Deputi 5, program pemasaran, dan juga Deputi 6 untuk event-eventnya. Deputi 7 pun juga begitu. Distribusi ada Deputi 3, infrastruktur, kemudian Deputi 7, ya, Deputi 5 juga, dan seterusnya. Gitu. Di konservasi itu ada Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual. Itu ada di Deputi 7. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya lebih bicara pada kerangka regulasi nomenklaturnya sebenarnya dan birokrasinya. Jadi diawali dari RPJMN. RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Di situ ada poin terkait bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Jadi pada akhirnya tujuan dari pembangunan ekonomi kreatif, kenapa kita terus mendorong ekonomi kreatif dan industri kreatif, itu adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, gitu. Ya. Supaya kita nggak terus-terusan impor lah, gitu ya. Ada produk-produk nasional yang bisa menjadi substitusi atau komplement dari produk-produk asing tadi. Ujungnya adalah peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja dan investasi di sektor real dan jadinya industrialisasi. Ini kemudian diturunkan di dalam Renstra atau Rencana Strategis Kementerian tahun 2020 dan 2024. Gitu. Dan seterusnya sampai pada nanti kita menyusun yang namanya Rindekraf, Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Jadi ini adalah roadmap atau grand design dari pengembangan ekonomi kreatif kita ke depan seperti apa. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini barangkali informasi ini dibutuhkan kalau teman-teman ingin berhubungan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai sektornya masing-masing. Ya, di bawah Deputi 7 itu ada Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital. Ini terkait dengan apps, game, apps developer, game developer. Kemudian ada direktorat yang menangani film, televisi, dan animasi. Kemudian ada musik, seni pertunjukan, art performance, serta penerbitan atau publishing. Mungkin ada yang berminat menjadi writer, menjadi penulis. Nah, itu banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan di sini. Gitu. Lalu yang terakhir adalah yang terkait dengan industri kreatif, fashion, desain, serta kuliner. Ya. Itu yang jadi kalau ada yang membutuhkan sesuai dengan temanya Mas tadi yang saya jelaskan tentang rantai nilai, bisa berhubungan dengan deputi-deputi terkait. Jadi kalau tadi Bapak bilang, sorry Pak, mau nanya. Iya, jadi di Deputi 7 ini kan banyak secara apa ya, mungkin secara lebih mendetail kali ya. Tadi ada yang games, ada yang musik, ada yang fashion gitu. Nah setelah kita menghubungi mereka itu, kira-kira informasi apa sih Pak yang bisa didapatkan? Apakah akan ada pelatihan-pelatihannya atau kayak gimana Pak? Iya, betul. Jadi biasanya di dalam ketika kita mau bikin program pelatihan begitu ya, itu kita tayangkan di dalam website maupun akun medsos kita. Ya. Kita mau ada pelatihan apa, misalkan kita bikin pelatihan untuk scriptwriter, bikin skenario film, atau bikin pelatihan tentang musik, kita punya program itu juga. Itu bisa atau misalkan seperti tahun lalu kita sedang mengkurasi untuk
bukan tahun lalu, tahun 2019 kita mengirimkan apa namanya, boleh dibilang delegasi begitu, artinya usaha-usaha kreatif yang kita mau bawa ke New York Now, ya, ke New York Now gitu. Kita melakukan kurasi. Demikian juga kalau ada misalkan London Fashion Week, Paris Fashion Week, gitu ya, untuk sektor fashion, nah itu kita juga membuka kurasi di situ. Itu untuk pemasarannya, gitu kan, artinya udah punya produk, udah punya usaha, kita fasilitasi untuk ketemu dengan potensial buyers-nya atau potensial konsumennya, gitu. Betul. Ya soalnya saya juga waktu itu kalau di bidang musik Pak, kebetulan saya di radio. Waktu itu saya juga pernah ikut ke LA Pak, untuk yang musik ini, dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan adanya kalau nggak salah itu New York Fashion Week, dan di sana memang para brand-brand yang telah dipilih pastinya yang telah dikurasi dari Indonesia itu terbang ke sana untuk belajar, ya, untuk melihat benar-benar fashion show yang ada di New York gitu kan, dan juga ada mentor. Ada salah satu kuratornya yang merupakan mentornya, jadi dikasih tahu gitu. Jadi bukan hanya dikasih lahan untuk berinovasi gitu ya, tapi juga dikasih jalannya. Karena kan kita kayak masyarakat begini nggak punya akses ya Pak untuk belajar di luar negeri gitu. Nah dengan bergabung dengan ini, mungkin ada kesempatan-kesempatan yang kita nggak bisa dapetin kalau kita berdiri secara individu, begitu ya Pak? Ya, ya. Jadi memang harus apa ya, harus rajin-rajin untuk mencari informasi. Iya betul. Ya kan? Jadi semuanya informasinya itu ada di akun media sosial kita maupun website resmi kita. Iya. Oke, yang terakhir saya mau lanjutkan dari bagian paparan kita, karena seringkali orang bertanya, kenapa sih kita harus selalu kreatif gitu ya? Yang begini aja kan udah ada yang beli gitu kan. Nah, ada dua hal alasan kenapa kita harus terus berkreasi menciptakan hal-hal yang baru gitu. Nah, alasan pertama saya bisa sajikan dalam sebuah cerita itu yang ada di gambar. Jadi ceritanya ada apa ini namanya? Ada minuman ringan gitu ya. Ada sekelompok kaleng-kaleng minuman ringan. Dia baru selesai diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut oleh truk untuk didistribusikan ke konsumennya. Gitu. Pertama kali truk ini keluar dari pabrik dan kemudian dia berhenti pertama kali di sebuah toko kelontong atau minimarket, toko kecil lah gitu. Ya. Satu batch atau satu paket minuman ringan diturunkan di situ untuk dijual, ya mungkin ditaruh begitu aja, ada yang beberapa ditaruh di lemari pendingin, dijual dengan harga 4.000. Oke. Lalu kemudian truk ini terus berjalan, dia berhenti di sebuah pusat perbelanjaan yang besar, ya yang mewah. Satu paket diturunkan dan kemudian diletakkan di etalase yang ada di pusat perbelanjaan itu, ya, dengan tata cahaya, dengan lemari pendingin yang bagus, lebih bagus daripada yang di toko kelontong atau minimarket tadi, dan dijual dengan harga 7.500. Ya. Ya. Terakhir, truk ini berhenti di sebuah hotel, luxury hotel lah gitu. Di sini kaleng-kaleng minuman ringan tadi tidak dipajang, tetapi disimpan di dalam lemari pendingin di dapur hotel itu dan hanya dikeluarkan ketika ada order, ada konsumen yang memintanya. Dan kemudian disajikan tidak dalam kalengnya, tetapi dia akan dituang di dalam gelas kristal yang cantik dan kemudian ada es batunya, lalu disajikan oleh pelayan, ya, yang dengan ramah melayani kita konsumen. Dijual dengan harga 60.000.
Dan kita nggak akan protes kan, kenapa dijual 60.000, saya bisa beli di toko sebelah 4.000 kan, gitu. Betul. Nggak pernah begitu, karena itu sebenarnya yang pertama adalah karena konsumen itu membeli value, bukan membeli produk, bukan hanya membeli produk, tapi konsumen membeli value atau nilai tambah dari produk tadi itu. Nah, proses kreasi yang kita lakukan, kreativitas yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk menambah nilai dari produk itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya pilihan. Kalau Anda hanya ingin menjual produk yang komoditas, artinya komoditas itu bisa diperoleh di mana aja, ya kan, dengan harga yang murah, gitu. Tapi kalau Anda ingin produk Anda itu menjadi sebuah produk yang spesial, produk yang khusus dengan diferensiasi yang kuat, maka konsumen pun akan mau membeli produk itu, walaupun sebenarnya isinya kan sama tuh. Iya, benar. Rasanya sama, berasal dari color yang sama, gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan ada air dalam kemasan yang kalau di botol plastik harganya berapa, Di botol kaca, botol kaca harganya lebih mahal lagi. Padahal hanya tinggal pindah botol. iya. Bahannya sama. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita harus tetap kreatif. Alasan yang kedua adalah kenapa harus kita tetap kreatif adalah karena faktor persaingan. Karena pesaing-pesaing usaha kita itu kan nggak pernah berhenti, gitu. Sehingga kita pun harus selalu menciptakan hal yang baru. Dan selalu ingat bahwa produk itu punya daur hidupnya. Ada kurva S-nya kan. Lahir, dewasa, dan kemudian mati. Nah, ketika mati harus bikin kurva S baru. Bikin kreasi baru, gitu kan. Makanya kita akan perhatikan ada produk pizza gitu ya, yang awalnya nggak ada kejunya, gitu. Terus orang udah mulai bosan dikasih keju, orang udah mulai bosan lagi kejunya taruh di dalam, di pinggirannya dan seterusnya. Nah, ini yang nggak pernah berhenti, gitu, kreasi-kreasi itu. Rotinya dikasih warna hitam, gitu ya. Rotinya dikasih warna hijau. Ya, kalau digigit ya sebenarnya sama, gitu, kadang rasanya sama, tapi ada sensasi yang berbeda, ada value yang berbeda yang dibeli oleh konsumen. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kenny. Ya. Oke. Nah, mungkin ini Pak, kalau tadi ngomongin soal keunikan gitu ya. Kalau misalnya UMKM ini kan ada mungkin yang merasa, ya kenapa harus ada yang unik atau kenapa harus lebih menjadi kreatif kalau misalnya jualannya udah laku gitu. Apa sih Pak pentingnya untuk brand image yang unik itu Pak untuk para UMKM ini? Ya, tadi saya udah jelaskan, karena konsumen membeli value, kan? Ya, membeli value, gitu. Sehingga kita harus menambahkan value-value yang diingini oleh konsumen. Dan kita sendiri harus paham segmen konsumen yang kita mau sasar itu kebutuhannya apa, yang diinginkan apa, gitu. Kurang lebih analogi yang berbeda adalah begini. Saya sebagai seorang sarjana teknik industri, gitu kan. Di angkatan saya itu ada 50 orang pada saat itu, 50 orang. Itu baru di universitas saya. Di kota yang sama ada 10 universitas yang lain yang punya jurusan yang sama. Kalau jumlah tiap angkatannya sama 50, berarti pada tahun yang sama dari kota tempat kelahiran saya itu ada 500 sarjana teknik industri. Itu baru di kota saya, belum di kota lain, seterusnya. Artinya kan, ini sebenarnya ketika saya menjadi seorang sarjana teknik industri, ya biasa aja, gitu kan. Karena ada 500 atau bahkan 5.000 sarjana teknik industri yang lain di kota yang lain. Itu komoditas, gitu. Tapi kemudian kan pada akhirnya dalam perjalanan waktu kita harus memberikan value pada diri kita. Oke, saya seorang sarjana teknik industri. Oh, saya tambahin value apa lagi? Oh, saya seorang sarjana teknik industri yang jago programming, misalkan begitu. Oh, saya seorang sarjana yang jago komunikasi publik, gitu kan, seperti Mbak Kenny ini misalkan punya kelebihan di komunikasi publik. Nah, ini kan nilai-nilai lebih yang kita harus bangun supaya kalau tadi contohnya minuman ringan itu konsumen mau beli mahal,
Sama juga dengan kita, supaya user kita mau bayar kita mahal gitu kan. Ya, ya. Apa keunikan dari kita gitu. Oke, oke. Sekarang ini lagi beredar ini, Pak, kalau dulu kita harus beli pizza itu satu kotak ya, Pak, isinya 12. Sekarang pizza yang satu biji gitu, satu piece, itu bisa lebih mahal daripada pizza satu kotak, Pak, ya kan? Ya, ya, ya. Ya, Mungkin ya itu sesuai dengan target audiensnya juga gitu ya. Jadi itulah, betapa pentingnya untuk sebuah unique brand image. Oke, ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan nih, Pak. Misal kayak, salah satunya adalah, kalau saya punya usaha misalnya di bidang fashion, step awal untuk bergabung ke ekonomi kreatif gimana tuh, Pak? ya. Nah ini yang saya juga mau ini. Kemenparekraf itu kan bukan sebuah klub, ya. Iya, iya. Bukan sebuah klub yang kemudian membuka member gitu. Kalau pertanyaannya adalah saya punya usaha fashion, bagaimana bergabung ke ekonomi kreatif? Ketika Anda memutuskan untuk berusaha di bidang fashion, berarti Anda sudah join ke ekonomi kreatif itu sendiri, gitu kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mengakses program-program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gitu kan? Ya. Tadi yang kita sempat obrolkan ya karena kita selalu mengkomunikasikan program-program kita lewat media sosial yang ada, yang kita miliki, juga media-media mainstream, dan kita juga punya website. Dan juga satu hal yang penting menurut saya, ketika teman-teman memilih untuk terjun dalam satu bisnis, maka aktiflah juga untuk bergabung dalam komunitas kami, karena kami juga melakukan pendekatan sosialisasinya itu lewat komunitas gitu ya, kan lebih efektif daripada satu-satu gitu kan. Kita langsung kepada sarangnya gitu ya, pada sekumpulan. Jadi bergabunglah, saran saya bergabunglah dengan asosiasi baik profesi maupun usaha yang terkait dengan bisnis yang Anda geluti gitu, sehingga di situ Anda akan lebih mudah untuk terupdate pada informasi-informasi yang terkini gitu. Oke. Ya, ya. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau tadi yang paling tinggi adalah fashion, kuliner, dan kriya gitu ya. Tapi baru-baru ini, atau sebelum pandemi, bahkan tuh banyak banget, Pak, acara-acara game ya, yang bisa membuat, event di mall atau bahkan di balai yang besar gitu ya. Berarti kan ini banyak banget nih, Pak, antusiasme atas, si game itu sendiri. Nah, kalau dari Kemenparekraf sendiri bagaimana nih, Pak, tanggapannya soal gaming atau sekarang bahkan musik digital, kan sudah banyak-banyak banget yang seperti itu, Pak? Ya, tadi saya mungkin belum sempat singgung ya. Selain 3 subsektor yang kami sebut unggulan itu, secara natural dia memang punya kontribusi yang besar, ada subsektor yang kita sebut sebagai subsektor prioritas. Kenapa ini kita sebut prioritas? Karena potensinya ke depan dan perubahan perilaku konsumen ini akan membuat 3 subsektor itu, yaitu film, aplikasi digital, musik, termasuk juga literasi sebenarnya, penerbitan. Itu potensinya sangat besar gitu. Game online atau kita sebutnya sekarang e-sport, ya, itu memang tadi pandemi ini adalah Chief Transformation Officer yang terbaik, yang membuat masyarakat kita makin go digital, gitu kan. Sekarang apa-apa lewat platform, lewat gadget. Mau beli makanan aja mager gitu kan, buka apps gitu. Mau nonton film, kayaknya orang sekarang lebih memilih untuk nonton di OTT platform gitu ya. Betul. Di rumah gitu. Lalu dengerin musik, gitu ya. Macam-macam kita lakukan di game juga gitu. Kita makin hidup di alam digital. Nah, termasuk juga di game on, mendorong
pengembangan dari e-sport salah satunya game online ini. Nah, cuman fokusnya adalah begini, bukan hanya sekedar e-sportnya atau game online-nya, tapi PR kami adalah game produksi mana yang dimainkan. Iya. Gitu kan. Tentunya kita berharap game-game hasil karya anak bangsa gitu yang dihasilkan oleh developer-developer, pengembang-pengembang game permainan nasional kita yang hak kekayaan intelektualnya dilindungi di negeri ini, yang pendapatannya juga kemudian kan itu harus bayar kan, ada monetisasi, ada revenue yang mengalir, ada revenue stream yang mengalir ke para pembuat atau publisher dari game-game ini. Nah, tentunya akan sangat disayangkan ketika euforia atau tren game online dan e-sport ini hanya membuat spending pengeluaran kita secara devisa lebih banyak gitu, karena produsennya ada di luar, pengembangnya ada di luar. Nah, ini tentunya di seluruh sektor sebenarnya ini PR-nya. Film juga begitu, musik juga begitu. Gitu. Dan satu kata kunci lagi adalah karena gini, rasanya nggak cukup hanya bangga buatan Indonesia, tetapi misalnya nih, bangga buatan Indonesia tapi kita belinya bajakan, itu nggak membantu. Betul. nggak ada nasionalismenya gitu ya. Betul. Artinya kita harus berpihak pada kreator-kreator kita. Kita harus menghargai para kreator kita ini. Gitu. Jangan beli bajakan. Hargailah hak kekayaan intelektual mereka. Gitu ya. Beli yang original dan lain sebagainya. Dengan itu maka ekonomi kreatif kita akan makin berkembang juga. Betul. Dan dari dunia film kalau saya lihat Pak juga sekarang mungkin sudah nggak terlalu banyak sutradara yang mengincar untuk tampil di bioskop, tapi tampilnya malah di layanan streaming gitu ya Pak ya. Ini kayaknya ya apalagi selama pandemi gitu kan Pak. Betul. Selama pandemi sekarang juga sebenarnya bioskop nggak dilarang kan. Orang bisa nonton bioskop. Ya. Tetapi memang orang masih mungkin berhati-hati lah karena situasi seperti ini. Gitu ya. Kami sendiri juga beberapa waktu gitu, untuk supaya bioskop ini juga hidup gitu kan. Betul. Memang kalau dipikir sebenarnya ada ambience yang berbeda, ada nuansa yang berbeda ketika kita nonton di gadget kita gitu ya, even pakai headset yang paling bagus sekalipun ada nuansa yang berbeda kan ketika nonton di bioskop, itu ada pengalaman yang berbeda, gitu, keunikan yang berbeda. Jadi kita tetap mendorong apakah itu di bioskop maupun layanan lewat OTT. Iya. Selanjutnya Pak, selama pandemi ini dari pengalaman saya aja ya Pak. Saya ini banyak mengonsumsi kayak film-film atau musik-musik dari Korea Pak. Ya kan? Ini secara industri juga mungkin mereka sudah siap gitu ya. Jadi banyak banget kayaknya konten-konten yang dihasilkan ketika pandemi gitu. Dan kita semuanya jadi demam Korea Pak gitu. Nah mungkin kalau dari sisi Indonesia sendiri Pak gitu, di bidang kreatif ini kan sebenarnya udah banyak banget gitu, yang namun tidak terlihat atau tidak terpancar. Mungkin ke depannya karena ini menjadi prioritas juga dari Kemenparekraf gitu ya, mungkin boleh dibocorin Pak sedikit apa yang nanti akan dilakukan di industri kreatif khususnya di musik dan juga di film ya Pak. Mungkin ada event-event digital apa gitu Pak? Ya, kalau di musik saya kira hingga akhir tahun 2019 banyak sekali program-program yang kita dukung karena waktu itu masih dimungkinkan untuk ada event off air ya. Ada, saya lupa namanya itu, satu event musik yang lintas genre itu. Ada dangdut, ada jazz, saya lupa namanya. Itu kita dukung juga. Gitu. Kemudian
apa sekarang di era online ini kita juga mendukung event-event yang sifatnya online dan juga hybrid gitu. Ya. Ya, memang selama pandemi ini kita lebih pada upaya untuk resiliensi, resiliensi termasuk mempersiapkan protokol, ya. Ada protokol CHSE, bagaimana caranya membuat konser yang sesuai protokol dan lain sebagainya gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Siap. Kalau film, nah film ini menarik. Kita punya platform namanya Akatara. Akatara ini mempertemukan antara kreator, filmmaker dengan calon investornya. Wow. Gitu. Ya, itu penting terakhir nih, Pak. Ya, terakhir tahun 2019 masih kita lakukan itu terakhir, kemudian 2020 karena situasi kita stop dulu. Nah, tahun ini kita mau coba dengan platform online gitu. Oke. Ya. Siap. Jadi ditungguin Good Friends. Semoga Good Friends yang punya usaha juga nih atau lagi mau mencoba di industri kreatif lainnya selain UMKM, selain bisnisnya Good Friends bisa dicoba ya. Dan dilihat, dipantengin websitenya Pak, karena infonya lengkap di sana ya. Oke, nah selanjutnya Pak untuk closing, untuk penutupan nih kita juga pengen dengar gitu pesan-pesan Bapak untuk para pengusaha UMKM di Indonesia Pak. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira juga sangat relevan dengan bahwa acara kita ini kan disupport oleh BCA atau dilakukan oleh BCA sebagai lembaga keuangan. Hari ini kita sama-sama mendorong UKM untuk go online. Ya. Nah, go online ini bukan hanya dari sisi pemasarannya, artinya memperdagangkan atau memasarkan produknya lewat platform digital, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kemudian UKM-UKM kita memanfaatkan digital payment. Digital payment. Kenapa? Karena begini, ketika bicara UKM itu ada dua hal yang menjadi persoalan utama dari UKM biasanya. Satu, pemasaran, dua, akses permodalan. Nah, ketika bicara akses permodalan, selalu mentok pada persoalan jaminan. Biasanya UKM baru mulai usaha, anak-anak muda, startup kan nggak punya jaminan, gitu kan? Nah, salah satu ide dengan makin usaha kita UKM itu makin go digital, termasuk tadi digital payment-nya, maka semua transaksi itu akan terekam atau terrecord dengan baik secara otomatis dari platform digital itu. Ya, tadi saya bilang persoalannya adalah permodalan, dan kemudian ketika mengajukan ke lembaga permodalan, lembaga keuangan sebelumnya selalu terbentur pada persoalan jaminan kan. Satu. Yang kedua, biasanya UKM laporan keuangannya masih belum benar, gitu kan. Malas nyusun laporan keuangan. Nah, sekarang sebenarnya menurut saya dengan platform digital ini, semakin UKM itu transaksinya fully digital, itu akan membangun yang namanya digital credibility. Kredibilitas digital dari UKM itu. Nah, digital credibility ini akan jadi semacam raport yang akan menjadi assessment dari lembaga keuangan ketika akan memutuskan si UKM tadi itu layak diberi kredit atau tidak. Karena semua transaksinya udah terrecord kan? Betul. Gitu. Jadi ini saya pikir akan terjadi simbiosis gitu ya. Ada ekosistem yang akan lebih baik ketika UKM-UKM kita makin mengarah kepada digitalisasi. Itu saran saya untuk para pelaku usaha. Jangan lupa untuk manfaatkan alat pembayaran digital, alat transaksi digital. Ya, pastinya dengan terbukanya persaingan global ini kita harus semakin kreatif, kita juga semakin bisa dipercaya. Salah satunya adalah dengan perbankan yang
go digital ini. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Fajar untuk waktunya. Dan Terima kasih. pastinya, ya, semoga selalu sehat dan sukses Pak. Dan pastinya Good Friends BCA ini mendukung UMKM melalui event UMKM Fest dan pastinya BCA Bangga Lokal. Jadi terus untuk tahu informasinya silakan buka website umkmfest.bca.co.id. Kalau gitu Kenny Jafar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini jalan jadi anak lokal keren. Buka umkmfest.bca.co.id, terus klik belanja. Pilih dulu kategorinya, lalu cari yang srek di hati. Isi data diri, biar nggak ada kesalahan yang bikin penyesalan. Lengkapin alamat, biar kerennya nggak salah alamat. Ada diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Pilih metode bayar yang kamu mau. Cek sekali lagi, lalu bayar deh. Fix no debat, kamu sah jadi anak lokal keren. Kalau mau ikutan keren, langsung aja ke umkmfest.bca.co.id.